Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang sudah menciptakan seluruh alam semesta dan juga memelihara kehidupan kami. Bahkan di dalam anugerah yang begitu besar, Engkau sudah menjadi penebus kami dari segala hukuman dosa yang harus kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu baik atas hidup kami. Ajarlah kami untuk terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami pun boleh menjalankan apa yang menjadi tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bersaksi bagi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Kiranya kami boleh menjadi pengaruh yang baik di dalam dunia ini bagi sesama kami, karena pertolongan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama, bagian dari surat Yakobus pasal 4, ayat 6 sampai 10. Mari kita sama-sama membaca dengan buka suara. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog mengatakan, every doctrine is practical. Setiap doktrin, setiap ajaran itu praktis. Bahkan John MacArthur mengatakan bahwa semakin jelas dan sehat doktrinnya, semakin jelas praktek atau aplikasinya. Doktrin itu praktis. Ajaran yang sehat semakin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan firman Tuhan bukan sebatas yang terlihat saja, tetapi melakukan firman Tuhan juga sejauh yang tidak kelihatan di dalam hati kita. Maka semakin sehat dan jelas doktrinnya, semakin jelas praktiknya, maka kalau kita tahu natur hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka orang yang bijaksana itu tidak anti dengan yang namanya doktrin-doktrin yang diajarkan Alkitab. Alkitab berisi semuanya itu adalah doktrin dari Tuhan sendiri. Tulisan yang dinafaskan oleh Allah sendiri dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak anti Alkitab. Orang Kristen tidak ada yang anti Alkitab, berarti orang Kristen juga tidak anti dengan doktrin-doktrin yang memang diajarkan oleh Tuhan sendiri di dalam Alkitab yang tertulis, yang sudah kita miliki sampai hari ini. Maka dari itu kita mau terus mempelajari doktrin, karena dengan mempelajari doktrin itu sendiri adalah praktek firman Tuhan. Dan ketika kita melihat semakin jelas doktrin atau ajaran Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang namanya artinya kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu termasuk apa? Termasuk doktrin. Semuanya itu termasuk apa? Termasuk prakteknya apa? Semakin kita melihat kerajaan Allah, semakin kita mengenal kebenaran Tuhan, kita akan ditambahkan segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya punya tugas untuk mendengar firman Tuhan, tetapi juga menaati firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bukan hanya mencari firman Tuhan, tetapi menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu tidak sebatas di dalam pikiran kita, melainkan kita coba lakukan dalam hidup kita itu apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita merenungkan, saya punya tugas sebagai orang Kristen yaitu menaati firman Tuhan. Apa sih sebenarnya arti dari menaati firman Tuhan? Sinonimnya adalah
menaati firman Tuhan yaitu saya melayani Yesus Kristus. Itu adalah saya menaati firman Tuhan. Apakah arti dari saya melayani Yesus Kristus itu berarti saya menaati firman Tuhan? Ini adalah sinonimnya. Waktu kita melakukan firman Tuhan, kita sedang melayani Yesus Kristus. Waktu kita sedang melayani Yesus Kristus, kita sedang menaati firman Tuhan. Ini berputar-putar demikian. Kita bisa sinonimkan demikian. Maka Bapak Ibu sekalian, waktu kita melayani Kristus ya, waktu kita sungguh-sungguh mau taat firman Tuhan, berarti saya itu tidak melayani Yesus Kristus untuk mendapatkan upah atau uang. Saya melayani Yesus Kristus karena saya menaati firman Tuhan. Saya orang Kristen, saya sudah ditebus dengan darah Kristus. Maka waktu kita melayani Yesus Kristus bukan karena upah ataupun mendapatkan sesuatu. Saya melayani Yesus Kristus berarti saya tidak melayani Yesus Kristus untuk mendapatkan pujian juga. Kita melayani Yesus Kristus ya udah melayani. Nggak usah ada embel-embel supaya saya diberkati. Itu betul, itu otomatis Tuhan pasti berkati. Ya, orang yang berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari pun mendapatkan upahnya. Maka dari itu kita harus lebih fokus lagi, saya melayani Yesus Kristus karena memang saya menaati firman Tuhan, mau menyenangkan Dia. Bukan soal saya sendiri. Ketika kita semakin menyenangkan Kristus, menyenangkan Allah, semakin dekat dengan Allah, kita pun ya akan menerima segala berkat dari Tuhan. Baik berkat rohani maupun jasmani karena Allah itu mengerti kita. Dia begitu tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita berdoa kepadanya. Dia sudah tahu. Maka dari itu saya ini hamba Yesus Kristus berarti saya tidak punya hak untuk berkata tidak. Kalau kita menyadari siapa diri kita. Apakah orang Kristen boleh mengatakan, saya tidak mau mengasihi Tuhan, saya tidak mau mengasihi sesama? Tidak ada hak untuk mengatakan tidak Tuhan. Hak kita sebagai orang Kristen, hak kita sebagai orang yang melayani Yesus Kristus, hak kita sebagai orang yang menaati firman, hanya jawab ya kepada Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah budak-budaknya Tuhan. Wah, kesannya kok ketat sekali ya. Susah sekali menjadi orang Kristen. Memang susah. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita bisa menaati firman Tuhan, bisa melayani Yesus Kristus, itu karena apa? Karena kita sudah ditolong oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kita bisa pelayanan pun itu karena Tuhan kok. Kita bisa berbuat baik menaati firman itu karena Tuhan. Mempraktikkan firman Tuhan adalah kewajiban dari budak-budak Yesus Kristus. Itu bukan pilihan, itu kewajiban yang harus dikerjakan kalau kita memang percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus Kristus, ya silakan tidak taat firman Tuhan. Karena memang tidak percaya Yesus Kristus. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah, harus melakukan firman Tuhan. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan boleh atau enggak ya. Harus lakukan seluruh firman Tuhan. Tuntutan Tuhan itu begitu sempurna. Tapi bukan berarti Tuhan itu menjadi Allah yang kejam. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, Dia pasti menguatkan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Waktu kita banyak mempelajari doktrin dan banyak mengetahui doktrin kebenaran Tuhan, lalu kita melakukan doktrin tersebut, Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa sebut itu pengorbanan? Kalau kita sudah ditebus dengan darah Kristus, terus kita beribadah nih. Apakah waktu ibadah hari Minggu itu saya berkorban untuk Tuhan? Omong kosong. Bukan berkorban, itu kewajiban. Memang harus gitu. Kalau sudah percaya Tuhan ya memang harus ibadah. Kalau sudah percaya Tuhan ya memang harus taat firman Tuhan. Gak ada. Maka di dalam perumpamaan Yesus katakan kalau seorang hamba sudah melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya, hamba itu mengatakan apa? Saya adalah hamba, saya ini budak, saya melakukan apa yang memang saya harus lakukan. Itu kewajiban, bukan pengorbanan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita memikirkan melakukan firman Tuhan, jangan anggap pengorbanan. Itu kewajiban kita. Memang kok saya harus berkhotbah. Memang kok saya harus melayani. Karena saya orang Kristen. Kecuali bukan orang Kristen ya udahlah. Ya. Berdosa. Harus ditegur betul. Harus diinjili betul. Tapi kalau kita sudah orang Kristen, Alkitab katakan kita melakukan firman Tuhan itu bukan pengorbanan. Itu kewajiban. Seorang misionaris David Livingstone pergi ke Afrika.
Dia melakukan pelayanan mengabarkan Injil kepada orang-orang Afrika. Dia pelaku firman Tuhan yang setia, pernah berkata seperti ini, saya tidak pernah berkorban. Padahal dia, kalau kita lihat secara manusia, dia berkorban. Dia tinggalkan rumahnya, pergi ke negara Afrika, mengabarkan Injil, belajar bahasa orang Afrika, membuat penerjemahan Alkitab ke bahasa Afrika. Bahkan dia rela, kalau saya mati, jantung saya tolong kuburkan di Afrika. Saya ini untuk orang-orang Afrika. Dia pernah katakan kalimat ini, meskipun saya sudah melayani Tuhan, saya tidak pernah berkorban. Kita seharusnya tidak berbicara soal pengorbanan kita ketika kita mengingat pengorbanan yang begitu besar yang Yesus Kristus lakukan dengan meninggalkan tahta Bapanya di atas demi memberikan dirinya bagi kita. Tidak ada pengorbanan. Kita cuma wajib melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan karena kita ini hambanya. Kita ini anaknya. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau begitu bagaimana kita meresponi ketika melihat ada seseorang yang berkorban? Apakah betul-betul tidak ada berkorban di dalam hidup kita waktu melakukan firman Tuhan? Nah, sekarang kita melihat perkataan misionaris yang lainnya yaitu Charles Thomas Studd. Ya. Dia katakan, jika Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati untuk saya, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saya lakukan bagi dia. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih pengorbanan untuk Tuhan? David Livingstone katakan, saya tidak pernah berkorban bagi Tuhan. Charles Thomas Studd katakan, kalau Yesus sudah jadi manusia dan mati untuk saya, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saya lakukan bagi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan kita itu, ya kita bisa katakan berkorban bagi Tuhan itu, waktu kita lihat dari sisi manusia. Ada orang yang bekerja lebih berat untuk melakukan firman Tuhan, ada orang Kristen yang santai-santai hidupnya. Tidak mau taat firman Tuhan, bahkan seperti bukan orang Kristen. Yang dikatakan yang lebih berkorban yang mana? Yang setia. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus, itu berkorban. Tapi itu tataran manusia. Karena kita sama-sama punya waktu yang sama, 24 jam, kita sama-sama punya kesehatan yang sama, kemudian dibandingkan orang Kristen ini lebih berkorban daripada orang Kristen yang lainnya. Tapi di mata Tuhan, biasa aja. Itu memang kewajiban kok. Saya melakukan apa yang saya harus lakukan sebagai orang Kristen. Jadi kita bisa melihat dari teladan para misionaris bahwa melakukan firman Tuhan bukan pengorbanan tetapi kewajiban. Melakukan firman Tuhan bukan pengorbanan tetapi hak istimewa. Melakukan firman Tuhan bukan pengorbanan dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak kita terima dari Yesus Kristus, yaitu surga. Kemuliaan Tuhan, tubuh kebangkitan, itu jauh lebih besar daripada kita sekedar melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya sebuah perintah Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah keharusan. Saya harus, tidak ada pilihan. Orang Kristen tidak beritakan Injil, tidak, harus. Lalu kemudian dia katakan upah bagi pemberita Injil apa? Yaitu ketika saya bisa memberitakan Injil, itu upahku. Gak dapat apapun hasilnya ditolak, gak masalah. Saya cuma taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan beritakan Injil, saya taat. Mau hasilnya jelek, bagus, gak pengaruh dalam hidup saya. Tidak mendapatkan pujian, tidak menjadi sombong, tidak menjadi rendah diri, tetapi terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pada bagian pembahasan firman Tuhan ini, sebelumnya Yakobus telah mengingatkan bahwa orang Kristen jangan bersahabat dengan dunia. Jangan bersahabat dengan keinginan daging, pergaulan yang buruk, dan harus sangkal diri yang berdosa dan memiliki kecenderungan untuk lakukan dosa terus, maka kita harus sangkal diri. Kita harus jangan bersahabat dengan dunia, melainkan bersahabat dengan Allah. Jangan setuju dengan dosa, jangan setuju dengan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan juga orang Kristen memiliki kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk melawan hawa nafsu, mengalahkan godaan iblis dengan pertolongan Roh Kudus. Dan itu semua kalau kita bisa lakukan firman Tuhan, ingat itu karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Ya, manusia berdosa itu betul-betul sebenarnya tanpa Tuhan layak masuk neraka, betul. Manusia yang berdosa itu layak masuk neraka karena udah sia-sia hidupnya ya, sudah melawan Tuhan. Tapi ketika bisa melakukan firman Tuhan itu karena pertolongan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Maka
Yakobus katakan bersahabatlah dengan Tuhan dan bermusuhan dengan hawa nafsu duniawi. Kita punya musuh, kita bahkan harus memusuhi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu Yakobus selalu tekankan di dalam surat Yakobus keseluruhannya, yaitu kalau sudah tahu firman, lakukan. Jangan cuma tahu-tahu doang, itu belum tahu. Jangan cuma dengar-dengar doang, itu belum dengar kalau kamu belum mendengarkan atau melakukan firman Tuhan. Maka dari itu ada seorang pengkhotbah itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah ya saya dengar itu dia berkhotbah sampai beberapa kali itu sama khotbahnya. Mungkin kita langsung bosan ya, ini Vikaris khotbah kemarin sama, khotbah minggu ini sama, khotbah minggu depan sama, ini persiapan enggak gitu ya, mungkin kita tanya ya. Ini malas kali ya persiapan, jadi khotbahnya itu aja. Tetapi kemudian si hamba Tuhan itu mengatakan, saya khotbah 3 kali sama betul. Pertanyaannya, sudah dilakukan belum oleh jemaat sekalian? Kalau kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh firman yang sudah kita dengar, itu terlalu banyak yang kita tidak lakukan dalam hidup kita. Mengasihi sesama, kita benci sesama. Taat pada Tuhan, kita tidak taat pada Tuhan. Berbijaksana, kita menjadi seorang yang ceroboh. Kita terlalu banyak untuk tidak menaati firman Tuhan, karena apa? Lemah, ya manusia yang berdosa. Kita kurang bergantung pada Roh Kudus. Maka dari itu ketika sudah jelas-jelas tahu firman Tuhan apa, lakukan saja. Ya, sambil dengan bijaksana, sambil dengan berdoa minta kekuatan dari Tuhan sendiri. Seperti slogan Presiden Jokowi lah ya, yang tahun depan sudah berganti presiden kita harus ingat slogan yang dia katakan bahwa kerja, kerja, dan kerja. Ya, sudah tahu yang baik, dikerjakan. Jangan cuman direnungkan, tolak enggak ya? Ini pilihan, udah kerjain aja. Sudah tahu hukum, sudah tahu tanggung jawab, jangan dipendam, tapi dikerjakan. Yakobus melanjutkan di ayat ke-6, tetapi kasih karunia, ya, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. He gives more grace, dikatakan di dalam ayat 6 ini. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat bagus sekali ya. Kunci untuk mendapatkan belas kasihan itu apa sih? Kita jadi budaknya Tuhan, kita jadi hambanya Tuhan. Orang yang penuh dengan belas kasihan Tuhan adalah seorang hamba Tuhan. Karena dia belajar untuk menjadi hambanya sepenuh hidupnya. Tetapi bukan berarti orang Kristen yang lain tidak menjadi hamba juga ya. Kita ini hambanya Tuhan, kita ini budaknya Tuhan. Dan kalau kita mau meminta belas kasihan Tuhan ya rendah hati. Orang congkak, kalau Tuhan kasihi orang congkak akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi kalau orang congkak, orang sombong tetap sombong, itu berarti Tuhan sudah menghukum dia di dalam kesombongannya. Dan Tuhan tuh menentang orang congkak. Ya, menentang itu apa Bapak Ibu Saudara? Orang itu jalan ke sini, Tuhan jalan ke sini. Tabrakan, itu namanya menentang. Tapi kalau orang yang rendah hati itu Tuhan tarik dia, ya Tuhan tuntun dia ke jalan yang penuh dengan belas kasihan. Tapi orang sombong, Tuhan tentang terus. Kalau Tuhan hukum dia jadi sombong, tapi Tuhan tentang terus. Tetap sombong, gak rendah hati, tentang terus. Kalau Tuhan berbelas kasihan, kasih anugerah, ketika ditentang oleh Tuhan, dia kemudian menjadi rendah hati. Disitulah mulai belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan mulai terpancar bagi orang yang rendah hati. Hidup kita bukan hanya dari iman kepada iman, melainkan hidup kita itu dari anugerah kepada anugerah yang lebih banyak lagi. Bukan saja from faith to faith, tapi juga from grace to grace. Jika kita beriman dan melakukan firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jika kita bisa hidup sampai hari ini pun, bisa bernafas sampai hari ini pun, itu karena Tuhan yang menopang. Tuhan dengan kuasa anugerahnya menopang hidup kita. Begitu Tuhan melepas anugerahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seketika itu juga kita nafasnya berhenti. Kalau Tuhan melepas anugerah kehidupan di dalam hidup kita. Dan orang yang sadar akan anugerah Tuhan dan menerima lebih banyak anugerah Tuhan, yaitu memiliki ciri rendah hati. Unik ya. Seorang yang hidup penuh anugerah, orang itu akan selalu penuh dengan kerendahan hati juga. Orang yang rendah hati, Tuhan belas kasihani.
Orang yang dibelas kasihani akan terus belajar untuk rendah hati, tunduk pada Tuhan. Apa sih rendah hati, Bapak Ibu Saudara sekalian? Terlalu banyak definisi untuk rendah hati. Rendah hati bisa berarti baik, rendah hati bisa berarti menyapa orang duluan. Rendah hati bisa berarti sopan, ya, hormat. Rendah hati bisa berarti apa? Untuk merangkum seluruh kerendahan hati, kita bisa katakan rendah hati adalah melakukan firman Tuhan. Taat firman Tuhan, tunduk pada otoritas yang di atas. Menempatkan Tuhan Yesus Kristus di posisi pertama, prioritas pertama, dan tempat utama dalam hidup kita. Itu adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati bisa disimpulkan seluruh perbuatan baik itu kerendahan hati. Tapi kemudian perbuatan baik itu dimasuki motivasi yang jahat demi upah, demi pujian, itu sombong. Itu menjadi bukan kerendahan hati. Orang yang rendah hati yang akan menerima lebih banyak anugerah Tuhan. Maka dari itu, orang ini seperti sebuah pohon yang bertumbuh, yang berada di tepi aliran sungai, yang kemudian terus bertumbuh. Karena orang itu terus rendah hati, dia mendapatkan banyak anugerah, di aliran air itu terus, dan akhirnya pohon tersebut menghasilkan banyak buah. Kalau kita melihat orang yang betul-betul dipakai Tuhan, sebenarnya dia adalah orang yang sangat rendah hati. Dia seperti pohon yang berbuah pada musimnya terus bertumbuh. Tapi kemudian kita bisa bayangkan ya sebaliknya. Ada orang yang kelihatannya bagus, besar, jabatan tinggi, dihormati orang. Tapi ada kalanya dia jatuh, betul-betul jatuh terus tidak bangkit lagi. Betul, jatuh terus. Kita bisa simpulkan kehidupannya. Bukan berarti kita menghakimi dengan tidak bijaksana. Kita bisa simpulkan kehidupannya memang ada kesombongan yang Tuhan ingin rendahkan dia. Kalau dia rendah, dia nggak bisa sombong. Berarti Tuhan mengasihi dia. Kalau orang itu direndah di bawah, mana bisa sombong sih? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita di posisi yang bawah, betul-betul bawah, kita bisa diingatkan apakah kita itu betul-betul sombong atau Tuhan mau merendahkan hati kita. Ya. Tapi tidak selalu ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus Kristus pun kita lihat dihakimi oleh banyak orang, dia rendah sampai mati. Wah, ini orang yang sombong berarti. Ya, kita jangan sampai pakai teori ini untuk memasukkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus beda lagi. Ya, kasusnya beda lagi karena dia tidak berdosa sedikit pun. Tapi kalau kita yang berdosa, kita sombong, Tuhan rendahkan, itu supaya kita merasakan kasih Tuhan. Orang yang sombong, anugerah Tuhan itu tidak diberi banyak. Ya, semakin tidak ada anugerah Tuhan karena apa? Karena orang itu sombong. Karena dia mencari anugerah bagi dia sendiri. Mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, ya Tuhan gak usah kasih anugerah. Dia pengen cari sendiri kan. Bisa usaha sendiri karena upah sendiri. Bisa dipuji orang karena usaha sendiri. Ya udah Tuhan diam aja. Karena orang itu sombong kok. Tidak perlu anugerah Tuhan. Ibarat seperti pohon, orang yang sombong itu lama-kelamaan layu daunnya, kering batang-batangnya dan daunnya sudah tidak ada lagi dan akan mati. Karena apa? Tidak ada anugerah yang melimpah dari Sang Pemberi anugerah. Tulisan Yakobus ini sama dengan tulisan pengamsal yang mengatakan bahwa di dalam Amsal 3 ayat 34 ya, Bapak Ibu Saudara itu dikatakan, apabila Allah menghadapi pencemooh, ya, orang bisa mencemooh, ya, orang bisa mencemooh itu ada juga hasil dari kesombongan ya, mencemooh orang lain, ya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, maka Amsal katakan Allah pun akan mencemooh dia. Allah menyindir. Jangan pikir Allah itu nggak pernah nyindir kita. Kita udah terlalu sombong, kita terlalu menghina orang lain di bawah kita. Kita paling tinggi di atas. Tuhan sindir kita dengan merendahkan kita. Tuhan itu Allah yang bisa menyindir kita. Allah itu yang bisa juga mengejek kita kalau kita sombong. Orang sombong harus direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati justru dikasihani oleh Tuhan. Tuhan betul-betul melawan orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu Yakobus menasihati sebagai seorang penatua yang baik bahwa kalau tahu kunci untuk hidup dalam anugerah Tuhan adalah rendah hati, maka coba kita rendah hati.
Rendah hati itu begitu limpah, minta kerendahan hati dari Tuhan. Nah, seorang teolog mengatakan, slide ini ya, kerendahan hati adalah dasar dari semua kebajikan lain, karenanya dalam jiwa di mana kebajikan ini tidak ada kebajikan lain kecuali itu hanya penampilan belaka. Kalau kita jago sesuatu, mampu sesuatu, mahir main sesuatu, mahir melayani Tuhan, gak ada kerendahan hati, itu cuman penampilan. Karena demi siapa? Demi diri. Ya, pelayanan kepada Tuhan demi diri, cari uang, cari keuntungan diri, ke gereja cuman cari berkat jasmani. Itu semua penampilan. Dalamnya seperti kuburan yang sudah busuk dalamnya. Kita betul-betul ya hati-hati kalau kita pikir kita sudah berbuat baik, terus nggak ada kerendahan hati, itu omong kosong. Tidak ada kebaikan sama sekali. Di ayat 7, Yakobus berkata, karena itu sekarang kamu sudah melihat ya, anugerah Tuhan itu melimpah kepada orang yang rendah hati. Yakobus memberi aplikasi bagaimana orang bisa rendah hati, yaitu tunduk kepada Allah. Kapan kita pernah berlutut, Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu kita mau dibunuh baru berlutut? Kapan kita mau berlutut? Kalau kecuali kita berdoa kepada Tuhan. Maka di dalam PA, PD Rabu kita waktu persekutuan doa berlutut. Itu belajar untuk apa sih? Tunduk kepada Tuhan yang adalah Allah pencipta langit semesta. Kita berlutut, coba berlutut ya. Kapan kita berlutut? Kalau kita pikir sebagai manusia itu berdiri terus, kita akan menjadi orang yang sombong. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, kita berlutut, ya datang kepadanya. Submit yourself to God. Ini adalah sikap yang rendah hati. Yakobus katakan, lawanlah iblis. Lawanlah iblis juga adalah bentuk kerendahan hati. Bertahanlah dari serangan iblis, maka sang iblis akan lari daripadamu. Bertahan dengan apa? Dengan perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan sediakan. Ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, pedang roh, ya, ikat pinggang kebenaran, tali kasut yang rela memberitakan Injil, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Iblis adalah malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa karena apa? Kesombongan. Lihat saja ya, sebutannya apa? Malaikat yang jatuh. Jatuh tuh ke bawah supaya apa? Enggak sombong, tapi masih sombong. Itu iblis. Maka kejahatan iblis itu sudah luar biasa besar ya. Iblis tuh punya kesombongan, iri hati dan benci. Dan orang yang memiliki hikmat surgawi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin melakukan hal-hal seperti iblis. Sebab apa yang dimiliki iblis adalah sungguh hikmat duniawi. Dia sombong, fokus pada diri, bukan fokus pada Tuhan. Nah, Yakobus memberikan nasihat lain yaitu melawan iblis, selain melawan iblis ya. Di ayat 8. Tadi ya Yakobus 4 ayat 8, ayo dekatlah kepada Allah maka Allah mendekat kepadamu. Lihat ya, kerendahan hati Tuhan. Kita sudah berdosa, kita sudah hancur babak belur oleh Tuhan sendiri. Kita itu mau bertobat. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan enggak menjauh. Ya, Tuhan mendekat juga. Bukankah itu rendah hati? Ya. Yesus pribadi paling rendah hati. Allah Tritunggal pribadi paling rendah hati. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau dekat dengan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah sombong ini. Dan kemudian Yakobus katakan, ayo coba tahirkanlah tanganmu. Ya, tangan kita ini jangan sampai melakukan dosa. Tahirkanlah hatimu, hai kamu yang seringkali mendua hati. Orang Kristen bisa mendua hati, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa. Terlalu banyak orang Kristen kalau kita lihat dalam perspektif Allah sangat mungkin untuk mendua hati, sinkretisme sebenarnya. Kita tuh bukan orang reform, kita tuh orang Kristen yang sinkretisme. Karena kita selalu bercabang hati. Tuhan saya cinta, kemudian cinta yang lain. Dua-duanya saya cinta, cinta Yesus, cinta berhala. Kita sedang mendua hati. Mendekatlah pada Allah dan tahirkanlah hati kita, sucikanlah tangan kita. Ya, jangan sampai kita lepas dari anugerah Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita di dalam teologi reform mengatakan bahwa ada sarana-sarana anugerah namanya. Ya, sarana-sarana anugerah ini perlu diresponi dengan kerendahan hati baru dapat banyak anugerahnya. Yaitu apa? 3.
Sarana anugerah ya, kita tahu doa harus rendah hati. Kalau sombong kita salah berdoa. Firman Tuhan kita baca dengan rendah hati. Kalau sombong itu omong kosong. Kita cuma baca doang, cuma pengen tahu firman Tuhan, tahu doang, hafal. Tapi tidak ada kerendahan hati, ketundukan, omong kosong. Dan sakramen perjamuan kudus maupun baptisan kita harus lakukan dengan kerendahan hati. Enggak ada. Ya, enggak ada sarana anugerah ini dilakukan dengan kesombongan. Kalau kesombong sudah hilang. Percuma. Datang ke gereja tiap minggu, tiap hari bahkan. Kalau tiap hari ke gereja pun dengan kesombongan, sia-sia. Sia-sia. Tuhan tentang dia. Ya. Maka waktu kita terus mencari sarana anugerah, jangan lupa kita pun harus meresponi sarana anugerah dengan rendah hati. Sucikanlah tangan kita, lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan, hati kita pun disucikan. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 23 sampai 24 ya. Ini adalah prinsip yang harus kita lakukan. Mari kita baca bersama-sama di dalam slide ini ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika bicara soal sucikan hati, sucikan tangan kita, ya ini, seperti ini. Lakukan segala sesuatu itu seperti kepada Tuhan. Bukan berarti manusia itu Tuhan. Tapi kita perlakukan manusia itu seperti kita memperlakukan kepada Tuhan. Wah, berat sekali ya. Berarti kita harus hormat loh. Harus hormat, harus mengasihi, ya, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dari itu kita lihat ayat selanjutnya ya, ayat 9, Yakobus 4 ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Jangan pikir Alkitab hanya memerintahkan kita untuk bersukacitalah senantiasa. Yakobus katakan berdukacita, sedihlah. Kalau harus sedih, sedih. Kalau kamu memang jujur terhadap perasaan sedih, ya sedih. Gak usah munafik. Saya lagi sedih, senang-senang, sukacita. Kelihatan orang hebat, tanpa kelemahan, tanpa dosa. Yakobus katakan sedihlah. Yang tertawa diam. Yang tertawa nangis. Kenapa? Berdosa. Kita sudah berdosa kok. Kita sudah sombong kok. Masih tertawa-tawa, masih santai-santai hidupmu. Yakobus katakan, ubahlah sukacitamu menjadi dukacita. Ayat ini berkorespondensi ya, dengan ucapan bahagia Yesus Kristus. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Poor in spirit, karena bagi mereka lah kerajaan Allah. Berarti harus dukacita, betul. Kalau kita berdosa nangis, bukan senang saya bisa berdosa ya. Saya bisa membenci orang ya, saya lebih hebat ya. Oh, saya lawan orang itu. Bukan. Kalau salah itu minta ampun, berlutut, nangis, sedih, dukacita. Jangan cuma pikir, wah makasih Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa saya, sukacita. Dukacitanya mana? Kalau Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Berarti kita memang harus rasa diri kita itu poor, miskin. Kita tuh butuh Tuhan. Kita itu senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dukacitalah kalau kita nggak bisa kabarkan Injil. Dukacitalah kalau kita nggak bisa ke gereja. Dukacitalah kalau kita lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa melayani sesama. Ketika seseorang sadar akan kemiskinan rohaninya di hadapan Allah, kemalangan sebagai orang berdosa, dia akan berdukacita, meratap. Tetapi ingat janji Tuhan Yesus, bahwa orang tersebut akan memperoleh kerajaan Allah. Disitulah kita bisa menyadari lika-liku kehidupan kita. Dukacita maupun sukacita itu silih berganti kan? Ya, dukacita maupun sukacita silih berganti, tetapi janji Tuhan Yesus, orang yang di dalam Kristus akan memperoleh sukacita di kerajaan Allah. Waktu bersedih, sedihlah. Itulah kenapa ada rumah duka. Itulah kenapa ada rumah sakit. Di tempat itu kita bersedih, sedih. Mengingat bahwa manusia begitu lemah, manusia itu terbatas, hidup sementara.
Kita butuh anugerah Tuhan setiap hari, setiap detik. Sedihlah, kita itu butuh Tuhan. Nah, Tuhan janjikan kamu masuk ke kerajaan Allah. Alkitab katakan kerajaan Allah itu bukan soal fisik saja ya. Bukan cuma pikir makan, minum, tidur, liburan, bukan. Tapi kerajaan Allah itu bicara soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Nasihat terakhir yang akan kita renungkan dari ayat ini yaitu Yakobus 4 ayat 10 adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yesus Kristus adalah satu contoh orang. Ya, kita fokus di natur manusia Yesus Kristus ya, bukan Tuhannya. Yesus Kristus salah satu orang, satu-satunya bahkan yang paling rendah hati di seluruh dunia. Dari manakah kita tahu Yesus itu paling rendah hati? Yaitu ketika dia betul-betul mau menjadi manusia. Yesus, roh, 2000 tahun lalu ambil natur manusia. Tuhan jadi manusia. Apa artinya Tuhan jadi manusia? Tuhan di atas, manusia di bawah. Berarti Tuhan turun. Rendah hati berarti apa? C.S. Lewis katakan itu artinya turun, bukan naik. Dari atas ke bawah itu turun. Nah, sebagai orang Kristen yang mau rendah hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya sikap turun. Ajaran dunia mengajarkan, ayo kita maju, naik, berkembang, perusahaan kita, bisnis kita, semuanya. Oke, itu duniawi. Tetapi secara rohani kita turun di hadapan Tuhan. Kita sadar posisi kita itu di bawah, Tuhan itu di atas. Dan kita harus bisa belajar memposisikan diri kita di setiap institusi yang ada di dalam kehidupan manusia. Waktunya turun. Ya, waktunya kita bertindak sebagai pemimpin atasan, kita belajar memimpin orang. Rendah hati berarti dari atas ke bawah, ya belajar turun. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya sebatas itu kan ya. Kalau kita lihat kehidupannya yang dari atas ke bawah, Yesus juga dari bawah ke atas. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Yaitu ketika Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dia membawa manusia itu untuk berhadapan dengan Allah, mengenal Allah. Itu namanya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Humas acara gereja. Ya, itu namanya humas acara gereja. Kita turun kemana-mana, bawa mereka mengenal Allah. Kita turun, kita rendah hati, ketemu siapapun kita mau mengasihi dia, kita supaya apa? Supaya bisa bawa dia kepada Tuhan. Itulah kerendahan hati. Ya, turun, naik. Yesus membawa orang-orang yang terhilang untuk naik ke atas, mengenal Allah, memperlihatkan kepada orang berdosa tentang kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada salah satu puisi dari tokoh Puritan yang sangat bagus ya. John Bunyan bicara soal kerendahan hati seperti ini. Dia yang terbaring tak perlu takut jatuh, ya. Yang rendah tidak ada kesombongan, dia yang rendah hati akan selalu memiliki Allah sebagai pemimpinnya. Kalau betul-betul orang itu sudah terbaring, dia nggak takut jatuh, nggak bisa jatuh kalau sudah terbaring, karena sudah titik paling bawah. Next slide ya. Nah ini ya, dia yang terbaring tidak perlu jatuh, takut jatuh. Tapi kalau yang di atas meninggikan diri, dia takut jatuh ya. Yang rendah memang tidak ada kesombongan. Dia yang rendah hati akan selalu memiliki Allah sebagai pemimpinnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Allah kita bisa melihat posisi kita itu. Ya, betulkah kita betul-betul di bawah Allah? Atau jangan-jangan kita menyamakan diri dengan Allah bahkan lebih tinggi dari Allah sehingga kita bisa suruh-suruh Allah memenuhi kebutuhan kita. Hati-hati ya. Maka dari itu, apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Yakobus menekankan dalam suratnya praktek. Sampai Martin Luther katakan surat Yakobus ini surat jerami. Ya, bukan surat yang emas. Ini surat yang dibakar hilang gak masalah. Alkitab kalau tidak ada surat Yakobus bagi Martin Luther ya, gak ada pun gak apa-apa. Kita tahu doktrin pasti bisa lakukan sesuatu. Tetapi dalam kedaulatan Allah, Tuhan menetapkan surat Yakobus tetap ada sebagai firman Tuhan. Karena apa? Kita yang bodoh. Kita malas kok belajar doktrin Alkitab. Kita malas kok belajar firman, dengar khotbah saja malas. Maka
Yakobus ini ada. Ayo lihat, kalau malas belajar doktrin, sekarang praktekin dong doktrin yang kamu sudah tahu. Maka Yakobus katakan, perbuatan-perbuatan yang begitu detail, khususnya dalam bagian ini bicara soal kerendahan hati. Mari kita lihat slide selanjutnya. Apa sih yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Katanya khotbah di Reform terlalu berat, sulit dimengerti, terlalu teoritis. Nah, sekarang kitab Yakobus kita lihat ya. 8 aplikasi ataupun tindakan yang kita bisa lakukan sebagai orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh belajar surat Yakobus, yaitu apa? Rendah hati. Tunduk pada Allah, lawan iblis, mendekat kepada Allah, sucikan tangan, sucikan hati, jangan mendua hati, sadarilah keberdosaan diri. Nah, ini adalah duka cita ya. Sadarilah keberdosaan diri, berduka cita, minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita, dan kemudian rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Martin Luther meskipun demikian ya, meskipun dia ya udah, memang Yakobus memang bisa dimasukkan ke dalam kanonisasi Alkitab, tetapi Martin Luther juga melakukan apa yang disampaikan oleh Yakobus. Martin Luther di dalam kerendahan dirinya, dia berdoa bukan hanya berlutut loh. Ya, kaki ini dilututkan untuk Tuhan, tetapi dia sampai berbaring di tanah demi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa sambil berbaring telungkup. Itu menyadari keberdosaan Martin Luther yang begitu besar, dan tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Doa sambil berbaring. Ya, jangan tidur saja berbaring ya. Tapi berdoa kepada Tuhan dengan menunjukkan saya itu rendah sekali. Saya itu paling bawah di hadapan Tuhan. Kita itu nothing kok. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Maka dari itu pertanyaannya adalah, maukah kita melakukan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Sangat sederhana. Yakobus sangat sederhana ya, menjelaskan praktek-praktek Alkitab yang Tuhan inginkan. Nah, kiranya kita bisa menjawab pada Tuhan dengan berjanji untuk senantiasa rendah hati, tunduk padanya, lawan iblis, mendekat kepada Allah ya, menyucikan tangan dan hati kita, menyadari keberdosaan dan kelemahan kita, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Melakukan firman Tuhan berarti kita ingat apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari. Melakukan firman Tuhan berarti apa? Melayani Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati, menanggung hukuman dosa kita. Dan firman Tuhan itu menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Itu adalah melakukan firman Tuhan. Hidup kita cuma sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mau kita habiskan dengan tidak melakukan firman Tuhan terus masuk surga? Ya, atau kita melakukan firman Tuhan dengan setia dan masuk surga, dan Tuhan berikan upah, pujian, sukacita kepada kita. Ya, daripada kita tidak melakukan firman, kita ya terus bertobat, percaya Yesus, tidak lakukan firman lagi, percaya Yesus, minta ampun, ya udah. Terus masuk surga, kaget, sudah masuk surga ya. Saya begitu banyak menyanyikan anugerah Tuhan di bumi. Terus kita, sukacita dari Tuhan itu kecil, upah dari Tuhan itu kecil. Ya udah, itu tanggung jawab kita ya. Menutup khotbah ini, mari kita bangkit berdiri ya. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 2 ayat 11, di slide ada ya. Mari kita sama-sama menghormati Tuhan ya. Dan kita juga sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca ini. Mari kita baca bersama-sama. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya kami Tuhan boleh menjadi orang Kristen yang rendah hati, yang menjauhi kesombongan, yang menjauhi segala ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan boleh pimpin kami Tuhan untuk meneladani Yesus Kristus sendiri, karena Yesus Kristus adalah pribadi yang paling rendah hati dan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.